Sama saudara dan saudariku yang terkasih, kita memasuki minggu keempat masa Advent. Hari ini bacaan-bacaan mengisahkan kepada kita bagaimana manusia diajak untuk mengalami bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini bacaan pertama diambil dari kitab Mika. Nabi Mika hidup di Yerusalem pada masa Nabi Yesaya, sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dalam kitabnya, Nabi Mika sering mengkritik cara hidup tidak bermoral dari para pemimpin religius dan pemimpin bangsa, ketidakadilan terhadap orang kecil, dan cara mereka mengambil keuntungan ekonomi dari bait Allah. Ia mengingatkan mereka soal kerugian spiritual akibat tindakan-tindakan ketidakadilan para pemimpin ini. Dalam perikop bacaan hari ini, Mika berbicara tentang kedatangan Mesias. Mesias sebagai pemimpin yang benar dan baik, pemimpin yang akan mendatangkan keselamatan dan keadilan. Ia dengan tegas katakan bahwa kemalangan bangsa akibat keberdosaan para pemimpin bangsa akan berakhir oleh Dia yang akan dilahirkan, yakni Mesias yang lahir dari seorang wanita seperti kita. Mika juga dengan tegas mengatakan tempat kelahiran Mesias, yakni Betlehem. Betlehem pada masa itu adalah sebuah desa kecil, dan kaum Yehuda juga adalah suku kecil yang hidup di situ. Keturunan Daud juga sangat kecil di antara banyak suku di Yehuda. Namun demikian, Allah lebih memilih Betlehem ketimbang Yerusalem sebagai tempat kelahirannya. Pemilihan tempat kelahiran di Betlehem ingin mengingatkan kita bahwa Allah memilih hadir dan tinggal di tengah-tengah kesibukan hidup dan rutinitas hidup yang sederhana setiap hari. Allah hadir di sana. Allah ingin ada di tengah-tengah kita dalam segala suka duka, jatuh dan bangun kehidupan kita setiap hari. Nabi Mika mengajak kita untuk menjadikan hati, menjadikan hidup dan rumah tangga kita serta komunitas sebagai Betlehem yang memberikan tempat dan kehangatan bagi Allah yang datang. Dalam kesederhanaan hidup dan rutinitas kerja setiap hari, dalam kekecilan dan keterbatasan manusiawi, kita tetap dan sangat mampu untuk menjadi instrumen dan rumah bagi Allah. Kita adalah Betlehem-Betlehem yang hidup bagi Allah sekarang ini. Kita lihat dalam Injil. Injil diambil dari Injil Lukas. Kita tahu bahwa Lukas menulis Injil khusus untuk orang-orang non-Yahudi. Dan tema-tema kuat yang ingin ia tekankan adalah soal sukacita, kegembiraan, keselamatan, dan kepenuhan janji Allah dalam dan melalui Yesus Kristus. Dalam penggalan Injil hari ini, Lukas berkisah tentang pengalaman iman atas perjumpaan dua orang saudara, yaitu Elisabet dan Maria, setelah Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel. Kunjungan Maria kepada Elisabet bisa ditafsirkan dari sisi tradisi dan spiritual. Tradisi saling membantu di antara perempuan, terkhusus ketika sedang hamil, terus dijaga dan dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Demikian juga Maria dan Elisabet dalam konteks Injil hari ini. Jadi bukan sesuatu yang baru dan istimewa. Tetapi selain dari itu, kita juga bisa menafsirkan dari sisi spiritual. Maria dan Elisabet sama-sama merawat rasa peduli, solider, sesama perempuan yang mempunyai mujizat pengalaman kehamilan yang sama. Kehamilan Elisabet sebagai simbol karya Allah bagi mereka yang setia dan rendah hati, bagi mereka yang sungguh percaya dan berpasrah. Sedangkan kehamilan Maria dilihat sebagai pemenuhan ramalan soal kedatangan Mesias. Dalam perikop ini kita temukan arti simbolis dari beberapa kata dan tindakan tokoh-tokoh di dalam perikop ini. Misalnya Maria dikatakan bergegaslah. Artinya ia pergi ke menjumpai Elisabet bukan dengan terpaksa atau dipaksa, tetapi penuh kasih dan sukacita. Sedangkan dikatakan bahwa kota di wilayah Yehuda,
menunjukkan bukti bahwa janji Allah bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud terpenuhi. Sedangkan bayi Yohanes yang melonjak kegirangan memperlihatkan bahwa pengakuan akan Yesus sebagai Mesias meskipun belum dilahirkan diakui oleh Yohanes sejak dalam kandungan. Demikian juga dikatakan bahwa Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Ini memperlihatkan bahwa Roh Kudus sungguh bekerja agar Elisabet mengerti apa yang Allah kerjakan dalam diri Maria. Ini memperlihatkan bahwa dalam situasi apapun hidup kita, Roh Kudus selalu bekerja, selalu menuntun, dan selalu membimbing. Kemudian dikatakan bahwa Elisabet berseru, "Ibu Tuhanku." Ini adalah pernyataan iman, pengakuan akan peran Yesus sebagai Mesias. Pengakuan ini juga memperlihatkan kerendahan hati Elisabet. Ini sejalan dengan teologi Lukas dalam Injilnya yang menekankan bahwa berkat Allah akan selalu datang pada mereka yang percaya akan janji-janji Allah. Saudara dan saudari, mari kita lihat beberapa pesan untuk hidup kita. Pertama, perlu aktif dalam hidup berkomunitas. Kunjungan Maria kepada Elisabet dan kisah saling berbagi sukacita di antara keduanya menjadi pesan penting bahwa hidup dan aktif dalam komunitas gereja menjadi fundament pertumbuhan iman dan solidaritas. Terlibat dan peduli dalam hidup menggereja akan menjadi sumber kekuatan dan keberanian untuk mengenal dan mengalami kebaikan Allah, untuk melihat bagaimana kepedulian Allah kepada diri kita sendiri. Rasa empati dan solider akan dalam hidup itu akan tumbuh, dan itu penting agar hati kita diasah dan dirawat untuk peduli dengan jiwa sendiri dan dengan jiwa sesama. Kedua, syukur adalah sumber sukacita, dan sukacita itu selalu menular kepada orang lain. Reaksi Elisabet atas apa yang terjadi pada Maria merupakan ungkapan iman dan kasih yang nyata. Elisabet sungguh bangga dan bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan pada Maria. Elisabet sungguh bangga atas apa yang dialami oleh Maria. Ia tidak menemukan alasan untuk tidak mendukung dan mengapresiasi Maria. Ini dasar dari relasi yang sehat, relasi yang baik, dan relasi yang memberikan kita kesempatan untuk bertumbuh, mengalami, dan menikmati keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Sikap Elisabet ini justru menjadi sumber sukacita baginya. Ketiga, mengenal dan mengakui kebaikan orang lain. Ini juga pesan penting agar kita bisa, baik secara manusiawi maupun spiritual, bertumbuh dan berkembang. Ketika kita mengakui ada kebaikan dalam diri sesama. Sebagaimana Elisabet berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita." Ungkapan Elisabet ini mengajarkan kita untuk sadar dan mengakui karya Allah dalam diri sesama. Kenali dan akui bahwa ada hal baik, ada hal indah dalam diri sesama. Sikap ini adalah buah dari kerendahan hati dan keteguhan iman untuk melihat karya Allah dalam setiap orang dan setiap situasi. Keempat, ada kekuatan Allah dalam setiap peristiwa hidup kita. Kita diajak oleh peristiwa Injil hari ini untuk melihat, mengalami, dan merasakan campur tangan Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita, baik suka maupun duka. Tak ada hal yang terjadi dalam hidup ini di luar rencana dan tanggung jawab Allah sendiri. Demikian juga berbicara yang baik dan benar tentang sesama menjadi dasar untuk membangun hidup sendiri di atas dasar kebaikan dan kebenaran. Hindari gosip dan bicara buruk tentang orang lain. Itu pesannya. Kelima, peranan iman dan kasih dalam hidup kita setiap hari. Maria dan Elisabet mengajarkan kita soal bagaimana merawat iman dengan doa-doa, dengan mengikuti perayaan Ekaristi, dengan setia menerima sakramen-sakramen gereja. Percaya sungguh
semua penyelenggaraan Allah. Tidak lelah berbuat baik, tidak patah semangat dalam menjadi saluran kasih Allah bagi sesama di dalam hidup kita setiap hari. Allah selalu memberikan kita kesempatan untuk hal ini. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saudariku sekalian. Amin.